Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imamatul Hasanah, mahasiswa KPI IAIN Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Qur'an, karakteristik muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an, kemudian dhalalah, qat'iyah dan dhaniyah. Nah, langsung saja yang pertama, definisi dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Quran adalah bukti atau petunjuk yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam atau menjelaskan suatu perkara. Nah, dalil Al-Quran merupakan pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan menjadi dasar bagi semua hukum dan peraturan agama. Nah, Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu dalil qat'i dan dalil dhanni. Nah, dalil qat'i adalah dalil yang maknanya jelas dan tidak dapat ditafsirkan dengan berbagai makna, sedangkan dalil dhanni adalah dalil yang maknanya tidak jelas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai makna. Nah, dalil Al-Quran ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum Islam, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan sebagai pencerah hati dan pikiran. Nah, cara memahami dalil Al-Quran dengan baik itu salah satunya mempelajari tafsir, berkumpul dengan para ulama, berdiskusi dengan para ulama, dan membaca buku tentang tafsir Al-Quran. Kemudian muhkam dan mutasyabih. Yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dan merujuk kepada ayat-ayat lain. Nah, contohnya yang muhkam surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tak ada yang menyamainya. Nah, sedangkan contoh yang mutasyabih surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian, qat'i dan dhanni al-dalalah. Nah, ayat-ayat qat'i al-dalalah yaitu ayat-ayat yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Sementara ayat dhanni al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Contohnya, yang qat'i adalah seperti Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Quran surat An-Nur. Nah, di ayat tersebut dinilai qat'i karena sudah dengan tegas disebut bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah 100 kali cambukan. Jumlah ini tentu tidak bisa kita maknai dengan makna lain karena makna dari angka-angka sudah jelas. Kemudian contoh yang dhani al-dalalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Nah, dari contoh ini banyak yang menafsirkan dalam bahasa Arab kata kuru'i mengandung dua arti yaitu haid dan suci. Ambiguitas suatu kata inilah yang menyebabkan ulama kemudian berbeda dalam memutuskan ketentuan iddah berdasarkan ayat ini. Nah, itu saja penjelasan saya kali ini. Jika ada kekurangan atau salah tolong dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.